Halo, selamat datang di Bitmatic dalam ulasan teknologi untuk bisnis dan industri. Bersama saya Zemba, yang kali ini saya akan mengulas kepada Anda tentang sebuah produk jaringan dari Ruiji yang ada di hadapan saya saat ini. Ya, kita akan mengkonfigurasi semua alat-alat ini yang lengkap untuk membangun sebuah infrastruktur jaringan di segmen industri atau bisnis. Saya akan mulai dari peralatan yang paling atas dulu di dalam sebuah topologi jaringan, yaitu peralatan yang terkoneksi dengan internet. Ya, saya punya di sini ada router, lalu turun ke bawah ke local network, saya punya core switch, lalu ada juga distribution switch, ada access switch, hingga nanti turun ke peripheral yang terakhir, yaitu endpoint atau komputer, laptop, handphone, dan sebagainya. Baik, yang paling atas dulu, saya punya sebuah router mungil. Ini secara fisik bentuknya kecil, compact, tapi sangat powerful. Ini adalah Ruiji seri RGEG 305 GHPE. Ya, ada inisial P-nya di belakang menunjukkan bahwa router ini memiliki fitur PoE. Ya, PoE yang dimiliki support hingga 60 watt dan router ini punya 5 port. Ya, port 3, 4, dan 5 ini adalah combo port. Artinya port tersebut fleksibel, bisa difungsikan sebagai port LAN untuk koneksi ke bawah lokal jaringan Anda atau sebagai port WAN untuk internet ya ke atas. Dan kombinasinya bisa sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan di perusahaan Anda. Misalnya kita memiliki provider internet lebih dari satu, katakanlah 2, 3, atau 4. Lalu kita masukkan ke dalam router ini, kemudian satu koneksinya ke bawah menuju ke jaringan lokal kita cukup hanya satu port, itu bisa. Atau juga sebaliknya, 4 koneksi ke bawah ke local network dan satu koneksi ke internet. Namun best practice-nya yang saya tahu ya, perusahaan atau bisnis itu memiliki koneksi internet pasti lebih dari satu. Kenapa? Difungsikan sebagai load balancing atau failover, sehingga saat salah satu provider internet itu mati, masih ada provider lainnya yang berjalan sebagai backup, sehingga semua kegiatan bisnis di perusahaan tersebut tidak terganggu. Ya, ini fungsinya, fiturnya sangat lengkap yang ada di dalamnya. Nanti akan kita cek satu persatu. Kemudian turun ke bawah, saya punya core switch. Core switch yang kali ini hadir di hadapan kita adalah Ruiji seri RG-S5760C, 24 SFP, 8 GT, 8 XS, X. Ya, cukup panjang memang serinya. Yang pasti, secara spesifikasi, core switch ini punya 8 port BESTI. BESTI itu port yang koneksinya RJ45, BESTI. Lalu ada 24 port SFP, dan sebagai uplink downlinknya ada 8 port SFP Plus, mendukung hingga sampai 10 GB. Sebagai catatan, 8 port BESTI ini adalah combo port dari 8 port SFP yang ada di sebelahnya. Artinya combo port bagaimana? Artinya, jika kita menggunakan 8 port BESTI ini, maka kita tidak bisa menggunakan port 8 SFP yang awal. Ya. Atau sebaliknya, kalau kita sudah pakai port 8 port SFP yang di depan ini, port 1 sampai di port 8, maka port BESTI-nya tidak berfungsi. Oke? Switch ini punya modular power supply, bisa mendukung hingga 2 power supply. Power supply-nya, modulnya itu 150 watt. Saya akan coba copot ya. Nih, kira-kira gini power supply-nya. Lalu CPU-nya menggunakan dual core 1,2 GHz, memiliki storage berupa flash memory sebesar 4 GB, terus RAM-nya, memorinya sendiri adalah 1 GB SD RAM. Ini switch layer 3, punya protokol untuk routing tentunya, routing statik, RIP, OSPF, BGP itu bisa dilakukan di sini. Terus mendukung VLAN voice juga, mendukung DHCP itu sudah pasti. Untuk loop prevention-nya dilengkapi dengan protokol STP, RSTP, dan MSTP. Dan juga port-port yang ada di sini itu bisa di-bind, bisa di-bonding menjadi satu logical port yang terakumulasi bandwidth-nya lebih besar begitu. Ya, aggregate port bisa menggunakan protokol LACP. Baik, itu tadi adalah core switch yang akan kita gunakan saat ini.
Lalu di bawahnya ada distribution suite. Ini juga distribution suite layer 3 dengan seri Ruiji RGCS83. CS itu akronim dari Cloud Suite, ya, keluaran jajaran Cloud Suite, jajaran produk Cloud Suite dari Ruiji, ya, semuanya berakronim CS. Dan ini adalah Ruiji seri RGCS83 48 GT 4XS PD. Sekali lagi, PD menunjukkan bahwa switch ini mendukung PoE di semua ports-nya. Memiliki 48 port BST dan semua portnya itu support PoE. Terus ada juga uplink-nya 4 port SFP plus hingga 10 GB. Lalu switching capacity-nya sebesar 176 Gbps. Itu cukup besar ya untuk menjadi andalan distribution switch di perusahaan Anda. Juga mendukung dual PSU, ya, bisa pakai dua power supply yang modular, bisa dilepas pasang sesuai dengan kebutuhan. Dan seri power supply-nya, ini power supply-nya, ini serinya adalah RGPA 1000 IPF. 1000 IPF. RGPA 1000 IPF. Bisa pakai dua power supply. Mendukung PoE hingga 1000 watt. Switch ini memiliki CPU dual core 1,2 GHz, lalu penyimpanannya berupa flash memory sebesar 2 GB dan RAM-nya sendiri adalah 1 GB SD RAM. Ini layer 3, memiliki fitur voice VLAN, DHCP, terus ada protokol loop prevention-nya STP, MSTP, RSTP, dan juga bisa diagregat dengan protokol LACP. Lalu routing-nya seperti layaknya switch layer 3, yaitu bisa static routing, RIP, OSPF, dan BGP untuk ke internet. Kemudian saya memiliki switch access di sebelah kiri saya ini. Ini seri Ruiji RGS 2915 dengan varian yang 24 port. Jadi kode produknya adalah RGS 2915 24GT 4MS-PL. PL-nya itu menunjukkan bahwa ini support PoE juga. Power supply-nya built-in langsung pada perangkatnya, bukan tipe yang modular, jadi tidak bisa dicopot pasang. Ini bisa support PoE hingga 370 watt. Sejatinya sebagai switch access, ini adalah switch layer 2. Namun di dalam switch access ini, mereka menyematkan predikat switch layer 2 plus. Plusnya di mana? Meskipun layer 2, switch ini punya sedikit kemampuan routing. Memang tidak selengkap switch layer 3 pada umumnya, tapi routing yang ada di switch ini adalah routing lokal, berupa protokol static routing, RIP, dan OSPF. Baik, untuk speknya, memiliki CPU single core 1,2 GHz, lalu storage-nya, penyimpanannya berupa flash juga, sebesar 64 MB, dan RAM-nya digunakan DDR4 512 MB. Mendukung voice VLAN, juga punya fitur DHCP, dan loop prevention-nya STP, MSTP, RSTP juga sudah menjadi standar. Lalu setiap portnya juga bisa diagregat dengan protokol LACP. Dan ini adalah wireless controller, atau di dalam bahasanya Ruiji, mereka mengenalnya sebagai access controller, disingkat AC, access controller. Kalau pada seri C, ya, merek C, merek lain yang merek C itu, ini disebutnya WLC. Mungkin praktisi IT juga mengenalnya alat seperti ini adalah WLC. Ini adalah wireless controller dari Ruiji dengan tipe RGWS 6008. Ya. Pembelian defaultnya sudah memiliki lisensi 32 access point yang langsung dapat terkoneksi di wireless controller ini. Namun jangan khawatir, jika kita ada kebutuhan lebih dari 32 access point, bisa dibelikan lisensinya, ditambahkan lisensinya maksimal hingga 448 access point. Secara concurrent connection, jumlah perangkat yang bisa dikelola dalam WLC ini maksimal 7.168 perangkat. Ya. Ingat, ini adalah perangkat, bukan user. Kadangkala kita sering menyalahartikan bahwa itu berarti 7.000 user gitu, bukan ya. Saat ini user seringkali memiliki gadget atau device itu lebih dari satu. Misal user tersebut punya laptop dan dia bawa 2 handphone, maka itu sudah terhitung 3 device. Lalu dilengkapi fitur routing juga untuk internal routing, ya, static routing, RIP, OSPF, dan mode access point-nya itu ada 2 macam. Yang pertama disebut central forwarding.
Central forwarding itu maksudnya semua device yang connect ke access point atau semua access point yang connect ke WLC ini, jika ingin terhubung ke internet, maka semuanya traffic harus melalui si WLC ini. Ya, trafficnya akan diseleksi atau dikirimkan ke controller ini dulu, setelah itu baru diteruskan ke internet. Kelemahan central forwarding adalah jika controller ini mati, ya terganggu, ada gangguan, maka semua access point yang terkonek di sini tidak bisa terhubung ke internet. Mode kedua adalah local forwarding. Local forwarding itu menjadikan controller ini hanya sebagai device configuration untuk setting access point yang terkonek ke sini. Tapi secara traffic dari access point yang terkonek ke sini, secara traffic tidak masuk ke controller dulu. Tapi secara traffic dia langsung diteruskan ke core dan ke router. Jadi meskipun si controller ini mati, klien atau user atau alat-alat WiFi itu masih bisa terhubung ke internet. Itu bedanya central forwarding dan local forwarding. Baik, yang menarik dari semua produk Ruiji ini adalah satu, konfigurasinya, command line-nya itu persis seperti command line merek C. Ya, bagi teman-teman IT yang sudah terbiasa mengkonfig command line dengan sintek-sintek atau command line yang merek C tersebut, maka tidak perlu adaptasi lagi, pasti langsung bisa menerapkan command line tersebut di suite Ruiji ini. Yang kedua, setiap suite, setiap perangkat memiliki web interface atau GUI yang sangat informatif, enak dilihat, dan itu mudah dipahami. Jadi buat teman-teman yang kurang nyaman mengkonfigur pakai jalur command line, telnet, SSH, bisa menggunakan tampilan webnya. Dan itu sangat mudah dimengerti, jadi tidak perlu khawatir. Yang ketiga, setiap pembelian Ruiji, kita mendapatkan account Ruiji Cloud, dan itu diberikan Ruiji secara gratis sepanjang masa. Artinya kita tidak perlu beli tambahan lisensi apapun, kita cukup bikin account di cloud-nya tersebut, lalu kita bisa mengkoneksikan semua alat-alat ini ke dalam cloud Ruiji. Baik, itu tadi adalah pengenalan singkat mengenai semua peralatan ini. Sekarang saya akan mengkonfigurasi semua peralatan ini sesuai dengan topologi sebagai berikut. Di atas ada koneksi internet dari provider, dari ISP, lalu akan saya masukkan ke dalam router. Setelah router akan turun ke core suite, nanti dari core suite akan saya distribusikan ke 4 lokasi ya, dalam hal ini adalah 4 lantai, lantai 1, 2, 3, 4. Di setiap lantai nanti akan ada 2 switch, 2 jenis switch dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah switch 48 port. Ini akan saya fungsikan sebagai switch data untuk koneksi komputer. Lalu switch untuk telepon, ya, akan saya gunakan VoIP, IP PABX, IP PON. Lalu terkoneksi juga WiFi. Access point akan terkoneksi di sini, di switch 48 port ini. Jadi ada 3 VLAN nantinya ya, VLAN data, VLAN telepon, dan VLAN WiFi. Sedangkan di suite aksesnya itu akan ada 1 VLAN untuk smart building. Ya, smart building diantaranya ada CCTV, access door, dan alarm. Ya, semua hal yang berhubungan dengan smart building akan dimasukkan ke dalam suite 24 port ini. Baik, mari kita buktikan apakah command line-nya benar-benar mirip dengan merek C yang kita kenal. Juga kita akan lihat bagaimana tampilan web GUI-nya.